Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini tanggal 28 Agustus 2020 ya, hari Jumat. Mari kita baca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Seorang saudara memBA saya dan katakan betapa dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, karena dia terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama, saudara. Ya, jadi dia merasa nggak layak, dia merasa kayaknya ya Tuhan tidak mengampuni saya, kayaknya Tuhan tidak peduli saya. Saudara, pendapat ini sangat-sangatlah keliru. Tuhan sangat peduli saudara, dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan seperti saya katakan kemarin, nggak ada seorang pun sebenarnya yang layak mengatakan bahwa dirinya layak, karena kita semua ini hanya dilayakkan oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dilayakkan. Nah, tetapi saat kita memandang kepada diri kita, ego kita ya. Jadi saya sangat keliru orang berkata bahwa saya tidak layak oleh karena perbuatan saya yang berdosa. Saudara, Allah memandang kelayakan saudara bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena kekudusan kita, bukan oleh karena kebenaran kita. Tuhan memandang kita layak oleh karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saudara. Yesus sudah menebus saudara. Yesus sudah membasuh luka saudara. Semua dosa dihapuskan, dibuang jauh ke dalam tubir lautan yang paling dalam. Tuhan tidak pernah mengingatkan. Tapi mengapa kita mengingat terus kesalahan-kesalahan kita? Karena iblis mau saudara mengingat. Iblis mau saudara terus memandang kepada kesalahan-kesalahan saudara. Iblis mau saudara menghakimi diri saudara sendiri. Ya. Jadi kemarin saya bilang jangan biarkan orang mempengaruhi kita. Penilaian-penilaian orang, penghakiman orang atas kita. Tetapi juga jangan menghakimi diri sendiri. Ya. Saat kita mengatakan Yesus tidak bisa mengampuni kita, saat kita mengatakan bahwa kita tidak layak, nah itu sebenarnya kita akan menghakimi diri kita sendiri. Penghakiman itu milik Kristus. Ya. Saat kita menghakimi diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang melihat atau kita sedang mendirikan ego di atas tahta hidup kita. Ya. Jangan memandang kepada kesalahan-kesalahan, tapi pandang kepada Yesus yang sudah membayar lunas harga dosa. Pandang kepada Yesus yang memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Jangan memandang kesalahan. Jangan mengurusi kesalahan. Kalau engkau merasa bersalah, maka datanglah kepada Yesus. Serahkan semua masalah kehidupan. Serahkan masalah apapun, kebiasaan-kebiasaan burukmu. Ya. Iblis memang akan menekanmu dengan mengatakan bahwa kau tidak akan mungkin lepas dari kebiasaan buruk itu. Dan kau orang berdosa karena kau terus menerus jatuh ke dalam lubang yang sama.
Memang saya katakan bahwa kalau bisa itu tiap hari jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan jatuh dalam dosa yang sama, diperbaiki. Ya. Jadi setelah kita diselamatkan memang ada peran kita di dalam menjaga kekudusan. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi ada peran kita. Peran kita dalam menyediakan habitat. Peran kita dalam menyediakan media tanam yang tepat agar benih firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi kembali saya mengingatkan, untuk kita tidak memandang kepada persoalan-persoalan masalah kita sendiri. Pertama, belajarlah untuk menyerahkan kekhawatiran. Artinya belajarlah menyerahkan masalah apa yang membuat kau khawatir selama ini. Apakah itu masalah kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahan kita. Kita seringkali memandang kelemahan kita. Saya tidak mungkin mampu bangkit. Saya nggak bisa bangkit. Saya pasti akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan kadang orang juga ikut membantu, menguatkan itu. Kau tidak mungkin bisa berubah. Dan kita terus-menerus memandang kepada kesalahan. Mencemaskannya. Jangan-jangan nanti saya akan kembali berbuat dosa yang sama. Iblislah yang menanamkan pikiran. Dan ingat, Ayub sudah mengingatkan kepada kita. Apa yang ku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang ku cemaskan itu yang menimpa aku. Jadi apapun kecemasan saudara, saat saudara mulai memperkatakan kecemasan itu, saat sudah mulai memperkatakan kekhawatiran itu, saat sudah mulai memikirkannya dan akan terus-menerus memikirkannya dan terus-menerus memperkatakannya, maka percayalah, cepat atau lambat itu akan datang kepada saudara. Apa yang saudara khawatirkan? Jadi mengapa kita harus khawatir? Mari percaya Yesus. Serahkan persoalan saudara kepada Yesus. Jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Tetapi kita harus menyediakan media tanam yang tepat untuk tumbuhan firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. Kita harus memupukinya. Jadi pertama, serahkan semua kekhawatiran. Kalau udah serahkan jangan digondelin lagi. Kalau udah serahkan jangan dipikirin lagi. Tapi perkatakanlah ucapan syukur bahwa Tuhan akan menolong. Bahwa Tuhan sudah menolong. Jangan berjalan seturut penglihatan. Iblis itu akan berusaha untuk menaruh penglihatan-penglihatan itu. Dan kita bilang itu fakta, itu nggak bisa dipungkiri. Ingat, kita berjalan bukan dengan penglihatan kita. Tapi kita berjalan dengan iman kita kepada pengharapan kan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya pasti akan terjadi seturut oleh kehendak kasih karunia Tuhan. Di Bontang ini sudah ratusan orang kena COVID. Nah, sekarang ini. Dan ada 1-2 kematian. Nah, saya berdoa supaya tidak ada kematian karena COVID di kota ini. Saat saya mengatakan gitu, orang berkata, "Lu ada yang mati lu." Ya, kenapa memandang yang mati? Kenapa membicarakan yang mati? Yang mati cuma 1. Ya. Yang sembuh itu loh, katanya 44 orang. Tiap hari ada kesembuhan. Itu kok tidak pernah dibicarakan. Yang dibicarakan yang mati-mati, yang sembuh enggak. Nah, ini saudara. Yang dibicarakan yang nambah COVID-nya. Tapi yang sembuh nggak pernah dibicarakan, kan heran itu. Orang lebih senang memandang dan membicarakan hal yang negatif daripada yang positif. Ya, tentu saya nggak bisa berdoa sendiri. Ketika saya berdoa untuk orang sakit, melayani orang yang sakit, saya meminta dia untuk beriman. Saya selalu katakan, saya nggak bisa menyembuhkan orang. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi yang membawa kesembuhan itu dirimu sendiri. Kalau engkau mau bertindak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada peran kita di sana. Menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Menerima pekerjaan firman di dalam kita. Kita hanya menyediakan media tanamnya saja, habitat yang tepat saja untuk firman itu bertumbuh. Di mana tanaman, di mana ladang itu? Di pikiran kita.
Maka jangan isi pikiranmu dengan berita-berita buruk dan terus-menerus memikirkan dan memperkatakan berita-berita yang buruk. 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus, maka semua apa yang dimaui Tuhan akan berikan. Tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hari-hari ini sulit mendapatkan orang yang sepakat dengan kita untuk berkata-kata positif. Dan saya percaya benteng kota itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang iblis mau itu anak-anak Tuhan mulai khawatir. Kalau di Bontang ini belum ada perwali untuk menghentikan ibadah. Gereja-gereja udah berlomba-lomba duluan tutup ibadahnya. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya kekhawatiran itu terbukti. Berapa anak Tuhan, berapa hamba Tuhan kena COVID di Bontang. Ya. Saya percaya itu karena kekhawatiran. Ya. Maka mari berhentilah untuk khawatir, belajar untuk menyerahkan kekhawatiran, persoalan, masalahmu kepada Tuhan. Dan kalau kau sudah serahkan, mengucap syukurlah bahwa pelindungan Tuhan berlaku dalam hidupmu, bahwa pertolongan Tuhan berlaku dalam hidupmu, bahwa kesembuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Ketika dokter dulu memvonis saya kena penyakit-penyakit itu, memvonis saya mati. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau masih mau pakai hidup saya? Kalau Engkau masih mau pakai hidup saya, maka koreksi saya. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Dan saudara, Tuhan berbicara tentang masalah pengampunan, tentang masalah perselisihan, bahwa ada orang-orang di mana saya berselisih dengan mereka, meskipun saya sendiri tidak merasa bahwa saya tidak marah, tidak merasa bahwa saya menaruh luka kedendam atau luka hati terhadap orang itu, tapi orang itu yang memiliki luka hati terhadap saya. Ya, firman Tuhan kan katakan kalau engkau mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lalu engkau teringat sesuatu di hati saudaramu, maka tinggalkan dahulu persembahanmu, kembali untuk membereskan masalah itu. Nah, itulah yang saya kerjakan. Saya yang mendatangi mereka, dalam arti saya yang menelpon mereka, dan juga yang saya datangi. Dan saya memohon maaf kalau ada hal yang saya lakukan yang melukai hati mereka. Ya. Perdamaian mendatangkan kesembuhan. Mari kita mengupayakan itu. Sebab perdamaian itu tergantung pada saudara, bukan pada orang yang berselisih paham dengan saudara. Itu tergantung kepada kita. Ya. Ya, kalau kita ada datang minta pengampunan lalu orang itu tidak mau ampuni, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukannya. Karena firman Tuhan katakan kalau kita memberikan salam kita pada orang lain, lalu orang itu nggak mau menerimanya, berkat itu kembali kepada kita. Ya, tapi perdamaian tergantung pada kita. Jadi hal yang kedua setelah itu, ketika Tuhan menunjukkan apa-apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya, sikap saya, ketaatan saya melakukannya. Dan sesudah saya melakukannya, kekhawatiran itu lenyap. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua saya. Darah Yesus berkuasa. Saya mengucapkan sepanjang malam, darah Yesus berkuasa. Dan oleh kemurahan Tuhan saya disembuhkan. Saya dipulihkan, bisa melanjutkan kehidupan, bisa melanjutkan pelayanan saya. Nah, saudara, jadi setelah itu, kalau sudah menyerahkannya, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan untuk penyelesaian ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhanmu. Darahmu menyembuhkan saya. Meskipun kau belum sembuh. Meskipun kau belum pulih. Jadi untuk kota Bontang, kota-kota lain, anak-anak Tuhan gak cukup hanya berdoa. Doa puasa, mematahkan kutuk. Itu perlu, bukan gak perlu. Tapi yang paling penting adalah menjaga pikiran dan perkataan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Gimana kita terus berdoa, tengking-tengking iblis, tapi
tiap mau lewat di tempat sepi, tempat gelap kita ketakutan. Jangan-jangan ada setan nanti. Lalu ngapain kita berdoa? Ya. Jadi kalau udah serahkan masalahmu, bersyukurlah bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Jangan terus membicarakan masalahmu, jangan terus membicarakan kekhawatiranmu pada orang yang kau temui. Mari kita bagikan hal yang positif, sharingkan hal yang positif. Jadi kalau ada penambahan COVID bagus supaya yang sakit-sakit cepat ketemu, cepat sembuh semua. Nah, ini kalau ngomongin kematian, ngomongin kesembuhan. Vaksinnya udah ketemu di Rusia, Indonesia masih mengerjakan vaksinnya. Ya meskipun lebih murah bisa jualan, tapi kok saya pikir kok lebih bagus beli langsung dari Rusia supaya yang sakit-sakit itu sembuh. Karena perusahaan Kaltim PT Badak bisa beli vaksin dari Rusia bagi ke masyarakat Bontang. Ya kalau pemerintah Indonesia belum beli ya nggak apa-apa. Wah perusahaan itu sanggup beli, katanya 35.000 aja satu vaksin. Tapi ya nggak tahu urusan politik ya, saya nggak tahu urusan itu. Tapi itu menurut pemikiran saya aja. Jadi saudara jangan memandang kepada persoalan, tapi pandanglah kepada Yesus yang sudah menyelesaikan semua persoalan. Pandanglah kepada Yesus yang sudah memikul segala bebanmu. Pandanglah kepada Yesus yang sudah menghapus segala dosamu, membawa semua penyakitmu di atas kayu salibnya, semua masalahmu di atas kayu salibnya, dan kau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mari itu yang kita pandang. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Hanya kita perlu berjalan selaras dengan dia. Yang menjadi masalah adalah bahwa saya seringkali melihat orang-orang ketika mereka disembuhkan, mereka dipenuhi dengan janji-janji, mulut mereka mengucapkan janji-janji, begitu banyak janji. Ketika mereka inginkan keberkatan, inginkan kesembuhan, mereka berjanji banyak-banyak. Janji yang nggak pernah ditepati. PHP sama Tuhan. Banyak orang setelah sembuhkan enggak mau berubah juga kelakuannya gitu loh ya. Saya selalu katakan bahwa pemberesan dosa masa lalu kini sebenarnya menyangkut dosa masa lalu. Jadi seperti Sakeus yang katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau ada orang yang kurugikan, ada orang aku rampas, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Itu satu tindakan untuk membereskan dosa masa lalu. Tapi banyak orang-orang sekarang berpikir bahwa semua dosa masa lalu turut dihapus oleh Yesus. Tidak menuntut pertanggungjawaban kita tidak perlu lakukan apa-apa. Yesus sudah menghapus semua di atas kayu salib. Tidak seperti itu. Kau harus membereskan dosa-dosa masa lalu. Ada orang-orang yang kau rugikan, kau harus datang untuk meminta maaf. Meskipun kau mungkin tidak bisa mengembalikan apa yang kau ambil. Tapi datanglah untuk meminta maaf. Ada hutang dibayar. Jangan bikin hutang baru terus. Ya. Tapi minimal datanglah untuk meminta maaf. Ya. Di membereskan hati. Itu sangat penting. Ada orang-orang yang hari-hari ini karena kebodohannya, ketidakmengertian, tetap terikat dengan warisan kutuk dari masa lalu. Oleh karena tidak mau membereskan dosa-dosa di masa lalu. Kadang tidak cukup hanya dengan pengakuan iman. Karena soal pengakuan iman itu kan pengakuan saudara sendiri. Nah, iblis akan menuntut terus hal seperti itu kalau engkau nggak membereskan. Jadi kalau kau sudah disembuhkan, kau sudah dipulihkan, ayo hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bukan berarti engkau nggak bisa jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Bisa. Itu saya bilang setiap hari pun saya sering jatuh dalam kesalahan. Tapi selalu ada kerinduan hati untuk mengerjakan kebenaran, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Minta roh keberanian untuk itu. Ya. Saya tidak menghakimi orang-orang seperti saya tidak pernah datang. Ya. Itu urusan masing-masing sama Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang disembuhkan dari penyakit-penyakit yang hebat di masa lalu. Ikatan-ikatan dosa. Hari ini sakit gak berani lagi datang sama saya. Nah, ya gak berani datang tuh. Gak tahu, mungkin karena malu, karena utang. Si merasa berutang. Padahal saya gak pernah lagi utang.
Tapi hal yang kedua yang seringkali orang nggak mau datang lagi adalah karena merasa dia nggak layak. Merasa dia kembali jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kenapa? Sekali lagi, itu karena kita terlalu memandang kepada diri kita kembali. Kita terlalu sering merasa Yesus mati untuk kita itu karena kita layak selamat. Makanya kemudian kita menuntut Tuhanlah yang membereskan semua. Tuhan yang membereskan, kita nggak perlu bertindak apa-apa. Ada yang perlu tindakan kita. Peliharalah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Itulah tindakan kita. Memelihara apa yang Tuhan sudah berikan. Memelihara apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Jadi berhentilah memikirkan diri. Kepentingan urusanmu. Mari mulai memikirkan kepentingan Tuhan. Urusan Tuhan dalam hidupmu. Untuk apa Yesus menyelamatkanmu? Untuk apa Yesus membelimu dengan darahnya? Bukan untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan. Dia mau mencari Yesus, mau memilih dari antara bangsa-bangsa, orang-orang pilihannya untuk apa? Karena kepentingan Tuhan. Dia mau mencari orang-orang yang bisa memerintah bersamanya sebagai raja. Dia mencari orang-orang yang tepat, orang-orang pilihan. Untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Yesus mati untuk saudara. Bukan untuk kepentingan saudara. Bukan untuk kepentingan hal sementara saudara di dalam hidup ini. Tapi terlalu banyak orang mengandalkan Yesus hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat di dunia ini yang tidak lama kita nikmati, mati semua ditinggal. Lalu kenapa kita terpaku pada kepentingan-kepentingan kita di dunia ini? Kita seringkali merasa kita udah berbuat baik, udah melayani, udah berkorban, udah ngasih ini, itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan sudah selayaknya Tuhan memperhatikan kita, menjawab semua doa kita, menyelesaikan semua persoalan kita. Udah kayak gitu. Ya. Jadi ketika menemui persoalan, menemui kesulitan, udah mengeluh panjang pendek sana sini sama Tuhan. Yang dibicarakan, yang dipikirkan terus persoalan, kekhawatiran. Jadi kita bicara soal kemenangan, dari kemenangan menuju kemenangan hanya persoalan, dari persoalan pada persoalan. Ya, berhentilah memikirkan kepentingan. Mari pikirkan kepentingan Tuhan dalam hidup. Saat kau memikirkan kepentingan Tuhan, kau akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan saat kau mengerjakannya, jangan berpikir Tuhan tidak memikirkan kepentingan. Saat kau memikirkan kepentingannya, Tuhan akan lebih memikirkan kepentingan. Saat kita mentaati kehendaknya, Tuhan akan bekerja untuk memberkati kehidupan. Saudara, yang hidup dalam Yesus itu enak-enak aja. Yang bikin susah engkau sendiri. Jadi jangan biarkan orang menghakimi. Bahkan dirimu sendiri jangan biarkan menghakimi diri. Tapi percayalah, Yesus mati di atas kayu salib satu kali untuk keselamatan. Satu kali saja. Semua dosamu dari sejak kau dilahirkan sampai hari ini, sampai kau mati, semua sudah dibayar lunas untuk Yesus. Semua yang sudah mati dibayar lunas, sudah dikuburkan bersama dengan Yesus. Untuk apa engkau korek-korek lagi? Untuk apa engkau ungkit-ungkit lagi? Biarkan itu sudah jadi abu, jadi debu, jadi tulang. Tidak usah kau bongkar lagi. Tapi mari hiduplah di dalam kehidupan yang baru, bukan new normal. Tapi manusia baru di dalam diri. Manusia baru yang terus-menerus memikirkan kehendak dan kepentingan Allah di dalam dirinya. Manusia baru yang terus memberi asupan firman Tuhan. Menaruh pengharapan kepada Yesus, pada firman Tuhan. Memikirkan firman, membicarakan firman, memperkatakan firman. Dimanapun kita ada, membawa nilai-nilai firman di dalam hidup kita. Menghidupi firman di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perilaku kehidupan. Firman Allah itu benar-benar menjadi daging, menjadi tubuh di dalam tubuh dan di dalam kehidupan. Maka kau akan melihat. Tidak perlu harus merinding-merinding, Tuhan hadir. Tanpa merinding pun Tuhan hadir.
Dan Tuhan ada bersamamu. Percayalah. Ya, saya percaya hari ini kita semua akan menikmati kebaikan Tuhan. Roh Kudus akan memimpinmu, dan kemanapun kau pergi kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, sampai ketemu di esok pagi. Puji Tuhan.